Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa, Bapak, Ibu maupun rekan-rekan pada perkuliahan pengantar hukum Indonesia. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang membahas berkaitan dengan apa-apa saja hukum yang ada di Indonesia. Pada pembahasan awal ini kita akan membahas hal-hal dasar, yaitu ini pertemuan pertama berkaitan dengan pengertian, hubungan, dan ruang lingkup dari pengantar hukum Indonesia tersebut. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu berkaitan dengan istilah dan pengertian pengantar hukum Indonesia. Yang mana di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pengertian dan tujuan pengantar hukum Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah istilah dan pengertian PHI. Nah, yang pertama, menurut Hartono Hadi Suprapto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa pengantar hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan yang kita bahas di pengantar ilmu hukum. Nah, kalau di pengantar ilmu hukum kita membahas secara luas berkaitan dengan hukum itu sendiri. Sedangkan di pengantar hukum Indonesia kita cakupannya hanya pada hukum yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Jadi kita tidak membahas kaitannya dengan hukum yang diterapkan oleh negara lain sebagai konstitusi ataupun undang-undangnya. Selanjutnya kita masuk kepada pendapat R. Abdul Jamali yang dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Indonesia, bahwa pengantar hukum Indonesia itu bahasa Belanda dari Rechtsorde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Kalau ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah diketahui dan dipergunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Nah, ini menurut pengertian dari R. Abdul Jamali yang dinyatakan dalam bukunya. Nah, jadi susunan hukum ini artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Jadi bagaimana hukum Indonesia itu disusun secara baik dan tertib, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga nanti pengesahan oleh aparat ataupun lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Nah, jadi pengantar hukum Indonesia itu kaitannya adalah dengan peraturan hukum yang tertulis. Dominannya adalah tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara, dirancang, dibahas, dan disahkan pada akhirnya. Selanjutnya kita masuk kepada pendapat dari Sudiman Kartohadiprodjo yang dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan PHI adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Nah, jadi menurut Sudiman ini, hukum yang sekarang berlaku itu merupakan pengantar hukum Indonesia yang harus kita pelajari. Misalkan dalam hal hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Nah, ini hukum-hukum yang masih berlaku ataupun yang sedang berlaku di Indonesia pada saat ini. Jadi pengantar hukum Indonesia itu menurut Sudiman ini kita akan mempelajari tentang hukum yang sedang berlaku.
Nah, dari pendapat tersebut yang di atas, yang tiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengantar hukum Indonesia memberikan pemahaman awal kepada siapa saja yang ingin mengenal sistematika dan susunan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Nah, jadi kita di sini mengenal hal-hal dasar yang berkaitan dengan bagian-bagian hukum yang ada di Indonesia, ataupun pembagian-pembagian yang sesuai dengan porsinya. Misalkan di hukum publik itu ada ranahnya, dan di hukum privat juga ada aturan ataupun undang-undang yang mengatur. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian hukum Indonesia. Nah, ini sudah kita bahas juga di pengantar ilmu hukum, tapi kita bahas lagi pada kesempatan kali ini untuk memantapkan materi yang sebelumnya. Nah, ini dia, secara etimologis hukum ini berasal dari bahasa Inggris law, kalau bahasa Belanda dan Jerman itu recht, Prancis itu droit, dan rectum atau lex ini dalam bahasa Latin. Nah, dalam perkembangannya hukum juga disebut dengan ius, dari kata inbere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Nah, jadi pengertian ius atau inbere ini artinya mengatur, memerintah atau hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya istilah law mempunyai dua pengertian. Nah, di sini ada dua pengertian berkaitan dengan law atau hukum. Yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keadilan, atau disebut dengan hukum, sama dengan istilah ius, Latin dalam bahasa Latin, droit Prancis, recht dalam bahasa Belanda dan Jerman. Nah, jadi ini untuk mencapai keadilan itu, pedoman untuk mencapai keadilan itu adalah hukum. Nah, yang kedua adalah juga berarti undang-undang di dalam bahasa Indonesia, sama dengan istilah lex atau legi Latin, loi di Prancis, wet di Belanda, Gesetz di Jerman. Nah, ini dia pengertian dari undang-undang. Nah, jadi hukum, antara hukum dan undang-undang itu tentunya ada perbedaan. Selanjutnya kita masuk kepada hukum Indonesia. Nah, hukum di Indonesia ini atau hukum Indonesia ini merupakan hukum yang ada, lahir dan keberadaannya ada sejak masyarakat Indonesia ada. Nah, contohnya di sini adalah hukum adat. Tentunya ini sudah lahir dari awal peradaban yang ada di Indonesia, yang mengatur kepentingan satu orang dengan orang lain, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Selanjutnya hukum kebiasaan juga lahir dari keberadaan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Nah, selanjutnya adalah hukum yang berbasis religius. Ini berkaitan dengan hukum Islam misalkan, atau hukum yang mengatur berkaitan dengan keagamaan. Nah, selanjutnya adalah hukum berasal dari Belanda. Nah, hukum Indonesia ini yang kita pakai masih ada mengadopsi ataupun meratifikasi ataupun konkordasi dari hukum Belanda, sehingga hukum Belanda yang kita pakai itu mengisi kekosongan hukum yang masih ada di Indonesia. Seandainya hukum Belanda ini kita tidak pakai lagi, maka harus ada hukum pengganti yang mengisi kekosongan hukum Belanda ini. Kita contohkan pada kesempatan ini akan disahkan berkaitan dengan undang-undang KUHP yang hasil perancangannya ataupun perumusannya oleh rakyat Indonesia di Badan Legislatif. Nah, selanjutnya hukum Indonesia ini terdiri dari hukum warisan Belanda, hukum adat, kebiasaan, dan hukum yang diterapkan oleh agama. Jadi hukum yang ada di Indonesia itu hukum warisan Belanda, yaitu warisan dari hukum-hukum yang pernah diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Nah, kalau hukum adat ini sudah lahir dari awal terbentuknya masyarakat di Indonesia, walaupun dalam bentuk tidak tertulis ataupun dalam bentuk sederhana. Nah, selanjutnya kebiasaan ini
hukum yang tumbuh dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan pada akhirnya diakui dan memiliki sanksi di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah hukum yang ditetapkan oleh agama, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, ataupun Hindu maupun Buddha. Nah, ini hukum yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Nah, yaitu intinya adalah mengetahui ya. Mengetahui yang pertama itu macam-macam hukum, bentuknya, isinya yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Nah, jadi pengantar hukum Indonesia ini kita akan membahas nanti berkaitan dengan larangan-larangan ataupun keharusan-keharusan yang ada di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pejabat di Indonesia. Dalam hal ini adalah legislatif, dan juga nanti kita akan membahas juga berkaitan dengan hukum-hukum yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu misalkan hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, maupun nanti di sini nanti ada hukum internasional dan lain sebagainya. Nah, kalau hukum yang tidak tertulis tentunya ini merupakan ciri khas dari Indonesia itu sendiri, yang mana hukum itu ada yang tidak tertulis tapi dia itu memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat, yang mana dalam hal ini kita sebut dengan hukum adat. Nah, selanjutnya yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Nah, jadi bagaimana kedudukan dari warga negara Indonesia, hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat ini dituangkan dalam hukum Indonesia, baik itu nanti ada hukum privat atau hukum perorangan yang mengatur antara satu orang dengan orang lain, maupun hukum publik nantinya itu yang mengatur antara satu orang dengan kepentingan umum ataupun kepentingan negara. Contohnya adalah hukum pidana. Kalau dalam ranah privat itu dalam hukum perdata. Nah, yang keempat adalah mengetahui macam-macam lembaga atau institusi pembentuk ataupun pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Nah, jadi kita akan mengetahui nantinya siapa-siapa saja atau apa-apa saja lembaga atau institusi pembentuk dari peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang ada di Indonesia, atau siapa yang membuatnya dan siapa yang melaksanakannya, atau siapa penegak hukum yang ada di Indonesia. Itu akan kita pelajari di pengantar hukum Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prosedur hukum. Nah, ini prosedur hukum ini lebih ke acara peradilan ya, bagaimana cara mempertahankan hukum-hukum material atau hukum-hukum yang telah tercatat ataupun sudah disahkan agar mencapai ataupun memberikan keadilan kepada para pihak ataupun orang-orang yang memperjuangkannya. Nah, ini prosedur hukum ini merupakan acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintah. Di sini apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum di Indonesia. Nah, jika ada sengketa di sana atau sengketa hukum, maka dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia. Nah, hukum positif itu artinya adalah hukum yang berlaku pada saat ini ataupun hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, jadi di sini prosedur hukum ini bagaimana menyelesaikan tindak pidana ataupun hubungannya dengan hukum publik ataupun sengketa-sengketa yang ada pada ranah privat ataupun ranah perdata. Nah, ini kalau di dalam pengadilan kita jelas bahwa itu melalui persidangan. Kalau di luar pengadilan ini dicontohkan adalah dalam bentuk mediasi ataupun arbitrase. Nah, selanjutnya adalah ini perbedaan dan persamaan PIH dan PHI, yaitu kalau pengantar ilmu hukum ini ada beberapa poin. Ilmu hukum adalah sesuatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, atau
dalam bentuk perwujudannya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Nah, selanjutnya adalah ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah. Nah, ini merupakan yang kita bahas dalam pengantar ilmu hukum. Ini berkaitan dengan cakupannya. Jadi, cakupan dari pengantar ilmu hukum itu adalah hukum yang ada secara keseluruhan. Apapun hukum yang ada di dunia ini dibahas dalam pengantar ilmu hukum. Nah, jadi misalkan baik itu tertulis maupun tidak tertulis, bagaimana azas yang ada dalam hukum itu sendiri, bagaimana kaidah-kaidahnya, dan bagaimana pembentukannya dari hukum itu sendiri. Ini jadi cakupannya itu sangat luas sekali berkaitan dengan pengantar ilmu hukum. Nah, selanjutnya masih di pengantar ilmu hukum. Nah, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini ilmu pengetahuan merupakan suatu ilmu atau pengetahuan yang dilakukan secara sistematis, yang diawali dengan penelitian ataupun melihat gejala-gejala yang ada dalam masyarakat, terus melakukan prosedur-prosedur yang tersistematis sehingga di sini dapat memberikan ataupun melahirkan suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Nah, jadi ilmu hukum ini sebagai ilmu kenyataan ini adalah apa-apa yang berada di dalam masyarakat itu sendiri yang terjadi secara nyata-nyata di dalam masyarakat. Nah, ini juga dapat kita masukkan ke dalam ranah penyelewengan ataupun ke dalam ranah-ranah lain yang sifatnya nyata dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah ataupun dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya adalah ilmu hukum. Ini masih pengertian. Ilmu hukum adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat mengatur, melindungi, dan memaksa dan memberi sanksi. Nah, ini pengertian dari ilmu hukum itu sendiri. Jadi pada pengantar ilmu hukum kita sudah mempelajari bahwa di sana itu dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengatur, melindungi, memaksa, dan di dalamnya ada sanksi. Nah, ini pendapat Curzon, yaitu berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Nah, dan ini merupakan bentuk dari keluasan cakupan dari ilmu hukum itu sendiri, yaitu dalam pengantar ilmu hukum. Nah, selanjutnya menurut Sacipto Raharjo, ilmu hukum ini masih pengertian, merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan dan menelaah secara rinci hukum. Nah, jadi ilmu hukum itu merupakan pengetahuan yang menjelaskan, menelaah secara rinci. Jadi harus dirincikan, misalkan berkaitan dengan pembagian hukum, pelaksanaan hukum, dan lain sebagainya. Siapa yang berwenang dan bagaimana sanksi yang akan diterapkan jika terjadi suatu permasalahan atau sengketa di kemudian hari. Nah, selanjutnya ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum. Ini misalnya adalah mengenai asal mula, ini yang kita bahas tadi, wujud-wujudnya, azas-azasnya, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Nah, ini sangat jelas sekali, ini yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, selanjutnya ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum, ini menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Nah, jadi ini merupakan sebagai suatu ilmu hukum itu ada berdasarkan gejala-gejala ataupun fenomena yang ada dalam kehidupan manusia. Ini sifatnya general ataupun umum di semua tempat ataupun kawasan yang ada di dunia ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan pengantar hukum Indonesia. Tadi kita sudah membahas bagaimana cakupan dari pengantar ilmu hukum. Nah,
Dari pengertiannya, ini mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini atau hukum positif. Jadi hukum yang sedang berlaku itu, saya tekankan lagi, artinya adalah hukum positif. Nah, jadi ini kita sudah dapat melihat di sini, dari pengertian di sini kita dapat membedakan. Jadi cakupannya ini adalah cakupannya yang dipersempit, ataupun dari PIH tadi dikerucutkan lagi, hanya kita membahas berkaitan dengan pengantar hukum yang ada di Indonesia, itu pun yang berlaku saat ini di Indonesia. Jadi kurikulum dari pengantar ataupun silabus dari pengantar hukum Indonesia ini akan berubah sewaktu-waktu karena seiring dengan perubahan sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, ini dia hukum positif ataupun Stellingrecht atau ius constitutum merupakan suatu kaidah yang berlaku sekarang ini. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya Pak Ibu. Nah, contohnya nih, hukum positif itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan hukum adat. Nah, hukum adat dan sebagainya. Hukum adat ini juga dikategorikan sebagai hukum positif karena nilai-nilainya itu berlaku dan diamini atau dilaksanakan oleh masyarakat tersebut sebagai suatu hukum yang berlaku, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuannya adalah mempelajari hukum yang berlaku sekarang sehingga memahami fungsinya. Jadi kita mempelajari hukum pidana, nantinya hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan turunan-turunannya seperti hukum bisnis, hukum sistem peradilan perdata, sistem peradilan pidana, ataupun yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, itu perbedaan persamaan hubungan PIH dan PHI. Nah, ini dia perbedaannya dari objeknya. PHI berobjek pada hukum yang sedang berlaku di masa sekarang. Selanjutnya, PIH berobjek pada hukum yang tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, jadi pengantar ilmu hukum ini bisa membahas berkaitan dengan hal-hal yang sudah tidak berlaku lagi dan hal-hal yang akan berlaku. Nah, ini dan hal-hal yang diharapkan akan berlaku ataupun yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terhadap hal-hal yang tidak berlaku lagi ataupun hal-hal yang sudah usang itu, apa yang urgensinya ataupun apa gunanya kita mempelajari di PIH, itu adalah sebagai acuan ataupun ini menjadi hal dasar bagi kita menyusun peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang selanjutnya akan kita atur ataupun yang akan kita positifkan di negara Indonesia. Ini risalah-risalah ini kita butuhkan agar undang-undang yang kita buat untuk berlaku pada masa sekarang itu menjadi kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada persamaannya. Nah, di sini persamaannya itu baik PIH maupun PHI ini merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Nah, jadi PHI dan PIH ini mata kuliah dasar dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengambil ataupun mempelajari hukum itu sendiri. Nah, sama-sama ilmu dasar, tapi dalam kaitannya itu, dalam hierarkinya, menurut pendapat saya ini lebih dasar lagi. Yang paling dasar itu adalah pengantar ilmu hukum. Baru setelah kita mempelajari pengantar ilmu hukum itu kita harus memahami pengantar hukum Indonesia. Nah, begitupun dengan negara lain. Kalau negara lain PIH-nya pasti secara global, tapi masalah pengantar hukum di negaranya itu tentunya dirumuskan berdasarkan aturan yang ada di negaranya tersebut. Selanjutnya adalah hubungan PIH dan PHI. Nah, PIH itu
Nah, ini pengantar ilmu hukum, kita istilahkan saja karena kita sudah familiar dengan istilah ini. Ini PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif di Indonesia. Nah, bagaimana tata hukum di Indonesia? Nah, jadi PIH ini mendukung. Nah, jadi bagaimana hukum di Indonesia itu dapat lahir, bagaimana kita dapat mengadopsi ataupun membuat ataupun mengambil hukum yang telah ada di negara lain, itu bisa didasarkan pada kaidah-kaidah yang kita bahas di pengantar ilmu hukum. Nah, ini dia hubungannya adalah PIH menjadi dasar dari PHI, yaitu pengantar hukum Indonesia ini harus dipelajari terlebih dahulu untuk pada akhirnya nanti kita masuk kepada pengantar hukum Indonesia, karena dasar-dasarnya ada pada pengantar ilmu hukum. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Nah, ini dia ada beberapa, ada 3, yaitu yang pertama adalah hukum sebagai norma atau kaidah. Ini menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia. Selanjutnya yang kedua adalah hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, mana di sini hukum sebagai manifestasi ataupun perwujudan dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini bahasannya adalah, jadi ketika hukum itu dibuat ataupun diberlakukan sebagai hukum positif, ini harus bentuknya harus dalam bentuk manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Nah, ini yang akan menentukan apakah hukum itu sesuai dengan aspirasi rakyat atau tidak. Nah, jika hukum yang sesuai dengan aspirasi rakyat, maka hukum itu akan berlaku secara sistematis dan dapat diterapkan secara adil kepada masyarakat. Nah, kalau yang tidak memenuhi aspirasi rakyat, ini kita contohkan hukum yang seringkali banyak pelanggarannya, tidak cocok dengan kebudayaan ataupun bentuk masyarakat yang ada di Indonesia maupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ini ada 2 pengertian. Nah, ini dalam arti luas. Yang pertama yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua seluk-beluk hukum. Nah, ini dalam kajiannya PIH itu yang luas, sangat luas sekali yang kita bahas dalam PIH. Tapi memang kita butuhkan dalam menyusun pengantar hukum Indonesia ataupun mempelajari hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah dalam arti sempit. Nah, ini yang akan banyak kita terapkan ataupun kita pakai dalam hukum Indonesia, baik dalam pengantar hukum Indonesia, yang mana sifatnya adalah pengantar hukum Indonesia adalah sifatnya hukum positif ataupun hukum yang berlaku, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif. Nah, ini dia cakupan dalam arti sempitnya, itu hukum positif, hukum yang diterapkan oleh dalam suatu negara melalui sistem yang baku dan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan dogmatik hukum, itu ajaran hukum. Nah, itu dia ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Baiklah, demikianlah perkuliahan pertama kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara mahasiswa maupun kepada orang-orang yang menonton ataupun kawan-kawan yang menonton video ini yang akan mempelajari berkaitan dengan pengantar hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan kawan-kawan. Semoga kita selalu dalam keberkahan ilmu dan dapat kita terapkan ataupun kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.